Banyak orang hari ini berbicara tentang toleransi, tapi tidak semua benar-benar memahaminya. Akibatnya, yang terjadi bukan kedamaian, tapi justru konflik yang berulang. Perbedaan agama yang seharusnya menjadi realitas yang diterima, tapi malah sering dijadikan alasan untuk saling menyerang. Not every pedestrian is truly understood. Fil Islam laisa ikhtalafu syai'an yujibu an yumha. Allahu ta'ala, walau syaa rabbuka lajalan nasa ummatan wahidatan wala yadhullu mukhtalifun. Walau syaa rabbuka lajalan nasa ummatan wahidatan walakinna waqi'a ghairu dzalik. Ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah bagian dari sunnatullah dalam penciptaan, dan cara kita menyikapinya adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban. Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh. Tasamuh bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, dan bukan juga berarti kita harus menyetujui semua keyakinan. Secara sederhana, tasamuh adalah sikap cara menghormati orang lain tanpa harus kehilangan identitas dan diri kita sendiri. Respect without losing identity. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan batas yang jelas antara keyakinan dan hubungan sosial. Dalam keyakinan, kita teguh, tapi dalam kehidupan sosial, kita tetap menghormati. Jadi, toleransi itu bukan berarti semua harus sama. Justru kita tetap berbeda, tapi memilih untuk hidup damai. Ikhtalafu la ya'ni naza, bal qad yakunu rahmatan. Kalau kita ingin memperbaiki keadaan, kita harus paham dulu akan masalahnya. 1. Kurang pemahaman agama. Banyak orang memahami agama hanya dari potongan-potongan informasi, tanpa belajar secara utuh, tanpa memahami konteks. Akibatnya, muncul penafsiran yang keliru. Dan dari situlah prasangka dan kebencian mulai tumbuh. 2. Fanatisme tanpa akhlak. Keyakinan itu penting, tapi tanpa akhlak, keyakinan bisa berubah menjadi sikap keras. Ketika seseorang merasa paling benar dan menolak untuk menghargai orang lain, maka yang muncul bukan dakwah, tapi konflik. Al-imanu bidunil akhlak yu'addi ilan naza. 3. Pengaruh media sosial. Di era digital, penyebaran informasi terjadi sangat cepat. Satu komentar bisa dilihat ribuan orang. One comment can hurt more than you think. Karena di dunia digital, kata-kata tidak hanya dibaca, tapi juga dirasakan. Sebagai generasi yang hidup di era digital, Gen Z memiliki peran yang sangat besar. Bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai pembentuk pola pikir masyarakat. Peran Gen Z yang pertama adalah belajar. Belajar agama dengan benar dari sumber yang terpercaya. Karena pemahaman yang benar akan melahirkan sikap yang benar. Talabul ilmi wajibu ala kulli muslimin wal muslimat. 2. Bijak dalam bermedia sosial. Sebelum berkomentar, pikirkan dampaknya. Sebelum menyebarkan, pastikan kebenarannya. Think before you speak. 3. Menjadi contoh nyata. Toleransi tidak dimulai dari hal besar, tapi dari sikap sederhana. Menghargai teman yang berbeda, tidak merendahkan, dan tidak memaksakan. Karena perubahan sosial selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Rasulullah adalah teladan dalam bersikap, tidak hanya kepada sesama muslim, tapi kepada seluruh manusia. Rahmatan lil alamin, nabiyyu arsalallah, liyu'allimanal khaira wa yadullana ala salami. Kita adalah Gen Z, Generasi yang akan menentukan masa depan, kita bisa memperkuat perpecahan atau membangun pemahaman. Istor with us. Dan semua itu dimulai dari cara bersikap kita hari ini.